wabarakatuh. Hi everybody, welcome back to my channel. Dan kali ini aku nggak sendiri, ngobrol bareng kali ini aku ditemenin sama Mbak Poppy Amalia. Kalau di aku harus ceria gitu, hey, gitu. Harus fun, harus happy karena vibes-nya harus positif, oh, iya Mbak. dong, selalu. By the way, aku mau bilang terima kasih banyak Mbak Poppy udah mau menyempatkan waktunya dan hadir di YouTube channel aku. Ih, keren banget. Such an honor Mbak Poppy. Oh, thank you. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah, luar biasa, semangat selalu. Alhamdulillah. Keluarga semuanya sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Masa pandemi kayak gini harus terus berjuang, bekerja tiap hari. Oh iya, benar banget. Tapi selama ini kita menggunakan pakai e-learning ya. Jadinya aman gitu loh. Pelatihan semuanya pakai e-learning, psikotes semuanya pakai digital lah gitu loh. Oke. Ada sesekali sih kayak besok gitu tuh ada pelatihannya langsung ketemu, tapi mengikuti prosedur yang parah banget. Iya, pastinya ya Pasti. Mbak ya. Jadi Biar semuanya aman. Setiap orang tuh harus PCR. Kayak kemarin di Kemenlu PCR ya, bukan antigen? Bukan, jadi mahal banget. Wow. Sumpah. Demi keamanan kita semua ya. Jadi mereka harus PCR banget dan itu benar-benar dicek semuanya gitu kan. Jadi setiap peserta yang datang, dan kalau harus seperti itu ada ini mereka nggak boleh ikutan. Wow. Jadi ketat banget sih. Udah gitu berjarak jauh. Gitu-gitu masker loh. Apapun ya, semuanya hand sanitizer ya banget. Luar biasa. Namanya demi ilmu ya. Betul. Nah, buat teman-teman yang mau kenal siapa sih Mbak Poppy ini, Mbak Poppy itu adalah seorang pengusaha, seorang psikolog, motivator, dan micro expression expert. Luar biasa, semuanya diambil sama Mbak Poppy. Nggak juga sih. Cantik juga iya. juga sih. Entrepreneur Aduh. juga ya, semuanya ya Mbak Poppy ya. Nah, aku biasanya kalau di awal-awal tuh pasti langsung bahas dari Mbak Poppy itu asalnya dari mana? Oh, aku dasarnya dari Aceh. Oh, wow. Jadi asalnya dari Aceh, tapi lahirnya di Aceh gitu kan. Besarnya semua di Jakarta. Tapi at the end aku balik ke Aceh nih. Nanti seru tuh. Aku balik ke Aceh, terus ngediriin yayasan anak kebutuhan khusus. Wow, namanya? Namanya My Hope. Jadi ada yayasan namanya Amanah Kamome. Nah, itu di sana itu didirikan hanya, dan itu non profit. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan terapi dengan harga yang terjangkau banget, karena kalau sorry banget ya kalau teman-teman yang ngebuka di sini untuk bayarnya secara full, kalau aku itu udah serelanya. Wow. Yang penting guru-guru tergaji, dan itu aku nggak ada ngambil sama sekali yayasan, itu uang sama sekali nggak ngambil. Luar biasa ya. Yang Mbak, penting ya. bisa mereka itu bisa tergaji, kemudian anak-anak itu bisa sekolah, udah. Tempat juga masih sewa. Wah. Jadi ada sekitar berapa puluh anak di situ. Ini benar-benar organisasi non profitnya benar-benar dari nol ya Mbak ya? Iya, dan itu aku bantu juga karena sempat kan kondisi Aceh lagi itu kan ada konflik, kemudian ada tsunami. Nah, kejadian konflik sama tsunami itu banyak sekali korbannya adalah anak-anak. Nah, aku kan kebetulan psikolognya pendidikan, makanya kenapa tertarik sama anak-anak special need dan anak-anak korban konflik itu yang berada di posisi itu, akhirnya diambil. Kemudian kita kasih pelatihan, kita terapi. Betul. Sehingga anak-anak yang tadi mengalami gangguan tuh menjadi berkembang dengan baik. Nah, metodologinya itu, akhirnya digunakan untuk sekarang ini ngasih pelatihan ke orang yang normal, yang nggak mengalami gangguan tumbuh kembang. Namanya reprogramming program. Reprogramming program. Yes. Jadi memprogram kembali pemikiran. Iya. Jadi mereka yang punya trauma di masa lalu ya Mbak ya, apapun itu. Dia bisa jadi pribadi yang lebih baik gitu. Tidak hanya trauma, jadi ini bisa memprogram keadaan. Misalnya gini ya, ada orang yang punya masalah sama karir. Dia nggak bisa naik sama sekali karirnya. Dia bisa program lagi hingga begitu dia udah jalanin treatmentnya, karirnya melonjak nih. Wah. Misalnya ada orang yang hutang. Ya itu susah sih. Itu banyak banget di orang Indonesia yang kelilit hutang. Dia bisa langsung punya uang yang banyak. Misalnya ada orang yang punya permasalahan dalam hidup yang bertubi-tubi, nah dia bisa program lagi nih. Jadi aku pengen ngasih tahu, kamu tuh bisa memprogram nasib kamu, apapun yang kamu mau. Jadi takdir nggak bisa, tapi kalau nasib kamu bisa. Jadi kamu kayak Michelangelo dengan kertas putih terhadap diri ya. Jadi kamu tuh bisa melukis apapun bentuknya, apapun warnanya,
kondisi apapun yang kamu mau di tangan kamu. Tapi memang yang benar tuh gitu kan, Mbak? Yes. Because you write your own story. Yes. Kayak, this is your life. Yes. Ini kehidupan kamu. Kalau Yeah. kamu mau nasib kamu jadi lebih baik, ya kamu harus berusaha. Yeah. Dan juga bisa lewat bantuan Mbak Poppy. Gitu maksudnya. Jadi kita bisa memprogram ulang kembali apapun kondisi kamu, baik Yeah. keuangan, misalnya katakanlah misalnya dia punya masalah sama jodoh ya, Percintaan. percintaan. Kok nggak nikah-nikah gitu. Kok belum juga. Tapi itu panjang sih kalau aku jelasin. Jadi Iya. gini, di dalam pikiran manusia itu ada pikiran sadar sama bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu kan dari kecil yang Iya. kita dapat nih. Iya. Apapun yang diinput dari lingkungan masa lalu itu akan menjadi keyakinan kita. Nah, kita melihat, kita mendengar, kita merasakan dari kecil, maka kita punya sebuah keyakinan nih. Yang tadi aku bilangin, dia kadang-kadang konflik batin karena data yang di waktu lalu dengan kenyataan kadang-kadang berbeda. Kita tuh mulai konflik, itulah konflik muncul gitu loh. Okay. Nah, kita membandingkan data yang lama di bawah sadar dengan data yang sekarang. Nah, keyakinan itu kita bawa kan pergi kan? Yep. Karena otak kita ini isinya keyakinan, kita bawa pergi kemana-mana, kita akan menarik apapun yang kita yakinin. Nah, kalau dia punya keyakinan bahwa pernikahan itu menyakitkan, pernikahan itu membuat nyakitin anaknya, atau merasa khawatir dengan yang namanya kehilangan, it's happen to you. Okay. Kamu akan narik many times, kamu akan menarik sebuah situasi yang sama, dan itu hukumnya secara psikologi fraktal. Jadi apabila pernah terjadi, it's happen to you many times gitu loh. Nah, ngobrol-ngobrol yang tadi lagi, gara-gara aku suka follow Prince William sama Princess Kate tuh pernah jelasin katanya kalau dari umur bayi baru lahir 0 sampai 5 tahun itu tuh masa yang paling penting. Makanya orang tua itu harus bisa menanamkan pendidikan yang terbaik di rumah. Karena umur 0 sampai 5 tahun kan belum yang sekolah elementary school kan. The golden years. Betul banget, luar biasa. Ya itu tadi, makanya nyambungnya sama itu. Berarti apa yang ada di masa lalu kadang tuh bisa terulang lagi karena memang itu tadi ya, Pak. Kenapa? Karena otak kita adalah komputer. Jadi kalau kita ngelihat anak terlahir itu, kalau ada seorang individu terlahir seperti kertas putih, dia benar-benar sama kayak kertas putih itu. Jadi kalau ada bayi, kita bisa, misalnya ada bayi nih, kita bisa program dia jadi jenderal yang humanis. Right. Tapi kita juga bisa membuat dia menjadi jenderal yang membumi hanguskan apapun. True. Jadi kita bisa membuat dia menjadi apapun yang kita mau, karena dia itu seputih kertas. Nah, anak bisa jalan, anak bisa komunikasi, anak bisa bergerak, berkembang, itu persis lingkungan yang ngebentuk. Jadi dia adalah produk lingkungan. Pada saat kita dewasa, semua ucapan kita adalah informasi dari masa lalu. Benar. Jadi kalau kita ngulangin, jadi gini, itu kenapa anak kecil kan suruh bilang, kalau orang tua tuh nggak boleh ngomong yang kasar-kasar, nanti anaknya ngikutin. Anak kecil tuh suka ngikutin. Nah, anak itu bukan ngikutin apa ucapan orang tua, tapi perilaku. Children see, children do. Jadi dia ngelihat, dia melakukan, bukan dia mendengar, bukan. Dia ngelihat, dia melakukan. Jadi apa yang kita lakukan adalah apa yang kita lihat. Nah, dari kecil misalnya kamu guys ya, kamu dari kecil lihat ayah kamu adalah pegawai negeri. Terus kamu mau banting setir, kamu bakalan sulit, garansi sama aku, kamu akan kesulitan kalau ayah kamu pegawai, kamu akan setengah mati kamu untuk menjadi seorang pebisnis, garansi sama saya. Iya. Sama, ibu aku pegawai, terus aku masuk ke dunia entertain tuh kayak setengah mati. Tapi kalau kamu ngedobrak itu, kamu harus benar-benar switching your mindset gitu, benar-benar switch gitu loh. Kalau nggak bisa. Jadi kalau ayahnya dia misalnya dokter, anaknya udah otomatis gitu loh. Biasanya gitu sih, sekeluarga jadinya dokter semua, biasanya gitu dokter ya. Punya bengkel, nah itu agak bingung tuh. Berarti dia switching banget gitu loh. Nah itu butuh energi yang ekstra. Yeah, I can see that. Jadi ini pun hal yang positif buat orang yang misalnya ayahnya kehidupannya biasa aja, dia pengen jadi lebih. Dia bisa juga ngelakuin itu. Ini terbuka untuk semua kesempatan positif maupun negatif. Wow, that's amazing ya. Walaupun ada effort yang lebih, tapi kalau emang worth it, emang itu tujuannya ya Mbak ya. Namanya orang pasti juga
bakal diraih cita-citanya. That's amazing, Mbak. Keren banget. Reprogramming program. Tapi kamu harus tahu reprogramming program itu nggak bisa cuman, kan aku treatmentnya kan dengan terapi, main pikiran dan perasaan. Kemudian aku diskusi deep talk sama semua peserta satu kelas 30 orang. One by one? Enggak, kita mainnya klasikal tapi jumlahnya 30 paling dikit gitu ya. 30 tadi deep talk banget. Kemudian mereka harus ada pendampingan selama 1 bulan. Aja pendampingan? Pendampingan itu dia harus ada yang mengingatkan, jadi kita punya tim lagi. Nantinya selama 30 hari dia harus didampingin untuk melakukan hal-hal tertentu. I see. Ya, jadi karena percuma kan kalau misalnya deep talk doang nih dikasih sehari habis itu dibiarin gitu kan, nggak bisa. Dia harus mengulang-ulang perilaku. Nah, kita harus mengulang-ulang perilaku karena untuk masuk ke bawah sadar. I see. Dan itu harus ada teknik-teknik khususnya, nggak bisa sembarangan. Oke. Alright, ngomongin tentang reprogramming program. Bisa nggak sih Mbak dengan aku dan banyak juga musisi, talent dan lainnya itu, kita tuh menghilangkan rasa toksik kita dari para haters di luar sana atau yang bisa disebut cyberbullying? Bisa. Asal tadi ya, gini. Semua toxic relationship atau energi negatif katakanlah. Karena gini ya, energi negatif aku jelasin dulu. Kita semua ini di dalam alam semesta ini menurut kamu ini bendanya diam atau bergerak? Diam. Geraknya kalau kita gerakin. Bagian terkecil dari benda apa? Sel? Hah? Molekul? Apa sih? Bagian terkecil dari sebuah things, benda atau bagian terkecil dari benda itu kalau diuraikan ini apa? Kalau terurai, apa dong? Bagian terkecilnya atom misalnya kan. Oh, gitu kan. Kalau sel kan makhluk hidup ya? Sama. Nanti at the end-nya sama. Oh, at the end-nya sama. Atom itu kalau terurai adalah ion. Iya juga sih, kimia. Gue udah lupa Mbak, SMA Mbak, kimia. Ion itu kan, ion itu juga bukan diam, dia kan bergerak. Jadi benda ini dia nggak diam, dia bergerak. I see. Oke, ion itu kalau diuraikan lagi adalah kuantum. Kuantum itu kalau diuraikan lagi adalah energi. Oke. Nah, energi sama dengan MC kuadrat kan? Iya. Ingat kan? Ingat. Dia nggak punya massa. I see. Jadi setiap energi dia nggak punya bentuk. Iya. Jadi kalau kita ngelihat di sini ada energi nggak? Ada energi, tapi dia nggak punya bentuk. Yang ngebentuk energi di sebelah kita, keliling kita adalah kita dalam bentuk persepsi. How cool. That is so cool. Nggak, aku tuh suka kalau pelajarin hal-hal baru. Jadi kalau ada yang someone inspired me tuh aku pasti kayak oh my god, that's true gitu, bener banget. Jadi aku ngeliat kamu adalah aku. Kamu ngeliat aku adalah kamu. Okay. Karena kita memainkan persepsi. Kita sama-sama energi. Aku nggak bentuk diri kamu jadi kayak lucu banget sih dia gitu. Nah itu aku menyukai diriku sendiri. Kamu hate someone, kamu membenci orang itu, kamu membenci diri kamu sendiri. Oh my god. Jadi kalau kamu suka sama orang lain, kamu menyukai diri kamu menyukai dunia, kamu menyukai dunia diri kamu sendiri. Jadi kamu nggak usah memperbaiki dunia di luar, kamu perbaiki di dalam, maka semua akan berubah. Jadi kamu nggak usah ngapa-ngapain dunia di luar. Dunia di luar udah kejadian. True. Yang kamu bisa ubah adalah perspektif kamu melihat dunia. Wow. Nah sekarang bagaimana kita mengubah dunia kalau kita fokusnya kepada yang jelek? Jadi which one do you prefer? Which one? Kamu ada 4 di sini. Apa yang kamu fokusin dari toples ini? Kamu fokusin A, ya udah kamu fokusin, kamu abaikan ini. Kalau kamu get attention terhadap, nah kita energi ya. Aku jelasin dulu energi. Manusia kalau terurai yang tinggal apa? Tadi kamu disebutkan tuh sel. Oke, sel itu kalau terurai yang tinggal apa? Sel bisa terurai lagi? Yes. I don't know. Jadi kita manusianya gabungan sel-sel, tapi dia bisa terurai lagi, dia menjadi energi. Maka kita itu disebut dengan nur, cahaya. Benda ini adalah energi. Yang menggerakkan kita, yang membuat kita berdorong adalah kekuatan dari energi tersebut. Motif itu adanya di heart, your heart. Itu sebabnya kamu bilang bahwa your dad here, yes, he is.
dia ada di jantung. Jantung itu tempatnya emosi. Dia menyimpan memori terhadap perasaan. Memori yang kamu simpan di otak adalah kejadian, tapi yang kamu simpan di jantung ini adalah peristiwanya. Oke, make sense. Jadi apa yang kamu rasakan dari kecil terima dari ayah itu disimpan di jantung, gitu loh. Nah sekarang manusia adalah energi, semua adalah energi. Pada saat kita marah with someone ya, aku ngejelasin cyberbullying, aku ngejelasin haters, aku ngejelasin ini semua haters, semua follower, semua kebencian boleh ngumpul di sini, dengerin aku baik-baik. Jadi gini ya. Jadi pada saat kamu mengeluarkan energi buat seseorang, itu akan kembali ke kamu loh. Right. Jadi begitu, dan energi itu menetap. Jadi begitu kamu benci sama seseorang, kamu benci, liatin aja ya, nanti dia hancur, beng, dia keluar nih kalimatnya, deng, it's come back to you. Yang dihancurin bukan orang itu, tapi kamu. Betul. Karena kamu kayak udah hukum mengeluarkan ketiga Newton guys, aksi reaksi. Kayak karma, kamu ngelakuin sesuatu yang buruk itu bakal balik ke kamu sendiri. Is it like that? Ya, apa yang kamu tanam akan kamu petik. Jadi apa yang terjadi sama diri kamu saat ini adalah part bagian dari diri kamu masa lalu. Jadi kalau kamu misalnya lagi naik motor terus tiba-tiba kamu dapat percikan air, terus kamu marah nih sama orang pengendara mobil. Awas sih nanti kamu begini dia maki-maki tuh orang tuh. Oke. Dia ngeluarin awas ya, itu kan keluar energi nih, Itu energi itu bekerja tuh. Nggak balikin ke dia, udah dia miskin, dia nggak punya apa-apa, dia nggak nothing, dia makin hancur dengan energi-energi yang buruk. Nasibnya nggak bagus-bagus. Makanya kenapa ada orang kaya makin kaya, ada orang miskin makin miskin. That makes sense. Karena perspektif berpikirnya, karena perasaannya dia. Tapi kalau kamu ketakutan haters akan menggiring kamu, akan narik kamu, maka kamu akan narik dia. Apapun yang kamu fokuskan, it's happened to you many times. Kamu ketakutan dapat cowok yang ke A, B, C, maka datangnya seperti itu. Kamu berpikir semua orang baik, maka kamu akan datang yang baik-baik. Si Billy kan dari kemarin tadi cerita kan heboh banget tuh. Gua mah selalu berpikir orang lain baik, nah maka datang baik-baik. Nggak mungkin datang orang jahat sama dia. Wow. Karena jadinya baik. Tapi kalau dia pecicilan, datang tuh jelek-jelek. Oke, kalau misalnya jadi udah ngerti ya. Ada matahari. Mes. Ini aku ngejelasin tentang masalah cyberbullying ya. Ada matahari, kamu kasih kaca pembesar. Kamu kasih kaca pembesar nih. Oke. Dia akan ngebakar berapa titik? Satu. Jadi apa yang kamu fokusin? Jadi kalau netizen kamu fokusin kejelekan orang lain, ya udah kamu akan fokus segala hal kejelekan. Right. Tapi kalau kamu selalu berpikir, kamu selalu fokusin ke arah yang positif, kamu narik yang positif, kan rugi buat kita. Kalau kita misalnya lagi mencari kerja, mencari nafkah, terus pikiran kita negatif sama orang lain, kita akan menarik semuanya yang jelek. Jadi kalau kamu dibenci orang, kamu dibenci orang, energi orang itu ke kamu, bener nggak? Bener. Nah, energi orang yang begitu banyak itu bisa kamu shape, kamu tarik untuk target kamu. Jadi sekarang gini, untuk para haters, kalau misalnya kamu ngetik ya, kamu ngetik kalimat-kalimat negatif, tangan kamu ini energi loh. Kamu ngatain orang lain, itu kamu ngatain diri kamu sendiri, karena perception is your projection. Jadi apapun your perception is your projection. Kamu memproyeksikan diri kamu sendiri. Jadi kalau ada haters nulis kata-kata yang negatif, kita bisa ngebayangin betapa kehidupannya mereka seperti apa. Nah sekarang kalau kamu involve, kamu menyalurkan energi kamu yang udah peaceful, ya udah peaceful nih, udah benar damai banget, udah peace banget gitu ya. Terus kamu salurkan untuk ketidakbaikannya dia, apa yang kamu terima? Karena energi itu menetap. Jadi kalau kamu give, kamu get, kamu give, kamu get, kamu give, kamu get. Hukumnya apa? Pasti. Karena hukumnya pasti. Apapun yang dijatuhkan pasti ke bawah. Itu hukumnya gravitasi. As long as kamu tinggalnya di bumi. Tapi kalau kamu udah di Pluto, planet-planet lain, dia ngambang. Hukum itu nggak berjalan. Jadi itu alasannya kenapa hukumnya pasti ya. Apa yang kamu tanam, apa yang kamu ucapkan, kamu petik. Kamu pasti petik. Garansi sama saya. Jadi hati-hati kalau kamu komentarin orang, kembali ke kamu. Jadi perilaku yang baik, kembali ke dia. Yang baik juga bakal kembali ke kita juga. Misalnya gini, kita baik sekarang, nanti anaknya ditolong tuh.
Karena kita nanam kebaikan. Kita baik hari ini ngebantu ke orang lain satu hal aja, itu yang udah kita kasih tuh, niat-niat tuh berapapun, itu akan balik loh. Jadi itulah kenapa di Islam gitu kan, apapun yang kamu kasih kamu akan nerima berkali lipat. Tapi aku ngejelasin secara sains. Sekarang aku lebih kebuka ya mindset aku dan otak aku setelah Mbak jelasin secara sains, scientific banget ini. Jadi kenapa orang tangannya di atas? Karena coba kamu perhatikan, begitu tangan kamu di atas, ya kamu tangan di atas, kamu merasa lebih nggak? Iya dong. Begitu kamu merasa lebih, kamu get more. Make sense. Karena apapun yang kamu kasih, kamu get more. Kamu hate someone, kamu get banyak. Kamu membenci semua orang, kamu membentuk energi kebencian semuanya. That makes sense. Jadi kalau ada orang yang kamu memberi, kamu latihan memberi, bukan apa-apa, tangannya di atas, dia merasa, maka dia get more. Tapi kalau kamu nih, kamu nggak bisa apa-apa, kamu minta-minta, kamu merasanya inferior kan? Aku tuh nggak punya apa-apa. Tukang minta-minta nih, aduh aku nggak punya apa-apa, kamu makin nggak punya. Jadi kalau kamu misalnya guys, kamu masih jomblo nih, terus kamu pengen ada yang sayang sama kamu nggak boleh benci. Cowok semuanya sama, kamu akan dapetin cowok yang sama di sekeliling kamu. Garansi sama saya. Kamu pacaran lagi, kamu diputusin lagi dengan cara yang sama. Kalau mindset kamu dan perasaan kamu belum berubah, garansi sama saya. Yang ketakutan gitu dong liatnya. Iya. Tahu kan tadi kan kita habis bahas di videonya Mbak Poppy ya, nanti lihat ya di YouTube channelnya Mbak Poppy juga yang interview sama aku. Aku bilang Mbak, aku ada rasa takut buat kayak cinta lagi karena takut sama yang. Nah sekarang pada saat kamu takut, kamu fokusinnya ke apa? Iya sih, fokusinnya jadi mikir nanti cowoknya gini lagi kayak gitu. Ya udah makanya kejadiannya gitu. Terus kamu bisa gini, terus gimana caranya aku menghilangkan? Gak bisa, karena itu datanya udah data bawah sadar. Kecuali kamu program, untuk memprogram kembali data. Satu data itu satu perilaku. Perilaku kamu adalah ketakutan cowok yang seperti itu, ketakutan cowok yang gak beres, dapat cowok yang gak beres, bisa ketakutannya. Itu ada di dalam otaknya tuh, satu dendrit. Untuk ngilangin satu dendrit itu kamu butuh 91 hari. Makanya aku menamain reprogramming program. Kamu mau program apa? Mau program cuma cowok baik, ya kamu akan membentuk. Dan cowok yang kamu lihat itu adalah energi, jadi dia akan ngikutin kita. Jadi apa yang kamu pikirkan figur someone, maka tadi aku nanya figur ayah seperti apa? Kamu dapetin figur ayah utuh, lengkap nggak? Figurnya dapet nih, kamu akan menarik yang sama. Tapi kalau sepotong-sepotong, kamu dapetnya sepotong-sepotong. Kamu harus mendesain utuh dengan memori-memori kamu di waktu lalu, sehingga nariknya yang seperti itu. Tapi kalau kamu ketakutan karena kamu pernah kehilangan, it's happened to you, kamu akan kehilangan lagi figur laki-laki itu. Karena kamu kecil pernah ditinggal. Sorry banget, kamu pernah ditinggal usia 11 tahun. Nah kamu tuh jadi takut sekali kehilangan. Karena kamu ketakutan kehilangan, kamu selalu kehilangan. Someone datang, kamu mikirin nih, dia datang karena energi itu akan it's come to you. Mau yang negatif mau positif. Itulah secara psikologi kalau orang ngelihat hantu, ngelihat setan, itu adalah persepsi dirinya. Make sense. Kita takut jadinya malah digangguin. Kamu lagi tinggal di Inggris ada gitu? Enggak. Si manis jembatan Ancol? Enggak ada mikir kayak gitu juga. Jadi aku lewatin blab-blab gak pernah takut. Ada Dracula. Jadi perbedaannya, kalau di Indonesia hantunya si manis jembatan Ancol, dia nggak punya kastil. Tapi kalau di Inggris tinggalnya di mana? Ya kan? Di kastil-kastil yang gitu. Iya, beda ya kan? Energinya beda. Kalau di sini coba tinggalnya di mana? Si mana jembatan Ancol di jembatan. Tapi kok nggak ada di Inggris? Di UK kok nggak ada? Mana ada tuh? Di Buckingham. Mana ada? Nggak ada. Yang ada juga datangnya juga udah pakai jubah-jubah keren, iya nggak sih? Iya. Juga ada gitu loh. Jadi persepsi kita membentuk imajinasi kita
adalah persepsi kita yang membentuk dunia di luar kita. So Persepsi it all kita starts from you, Yes. from yourself, teman-teman. ya udah. Jadi kalau misalnya kayak gitu, rugi sekali kalau kamu sibuk memperhatikan Yang negatif. haters atau yang negatif. Jadi kalau ada orang yang membenci kamu jangan transfer energi negatif itu. Not even kamu hit kamu, jangan, gak cuman kamu membenci, gak cuman kamu, karena kamu mentransfer loh. Sama kayak orang guna-guna nih, itu akan kembali ke kamu. Mau mentransfer orang lain untuk hal yang negatif gitu kan, dia mentransfer tuh. Set. Kalau orang itu positif nggak bisa. Iya, pasti mental. Nggak bisa. Kenapa? Karena dianya positif. Apalagi kalau disertakan positif energinya ya, keberadaan Allah. Betul sekali. Gak bisa masuk, gak bisa. Tapi kalau dia mempercayai, ya sorry. True. Jadi kamu sekarang mempercayai, sekarang bagaimana pikiran kita berpikirnya baik-baik aja. Jadi sekarang udah ngerti ya, kamu chatting orang lain, aku gak suka deh sama si A, si B. Kamu tuh gak suka sama diri kamu sendiri, bukan sama dia. Iya. Kalau kamu begitu banyak benci, si artis A, artis B ini sebenarnya kamu banyak banget yang kamu benci, kamu begitu bencinya sama kamu diri kamu sendiri. Betul banget. Nah kalau kamu ngeliat, Make sense. oh si ini baik ya, si ini baik ya, si ini, karena kamu menyayangi diri kamu menerima keberadaan kamu fulfill love, kamu feel blessed. Begitu kamu feel blessed gitu kan, kamu tuh jalan aja semua kayak kembang-kembang, kayak harum, kayak Love wangi. on holes gitu kan, kamu kayak fall in love many times gitu loh. True. Jadi jangan kamu membenci, mengeluarkan energi itu kepada orang lain. Pokoknya kalau kamu mendoakan orang lain yang jelek-jelek, nanti gue sumpahin dia. Sering tuh ada yang kayak gitu. Hati-hati. Jadi aku mau ngasih tau kamu, siapapun komen di bawah ini yang negatif nih, nanti kita lihat bareng-bareng nih ya. Iya, nanti kita lihat. Nanti Kita ya. lihat. Aku juga penasaran. Ini penasaran. Ini Soalnya lucu ya. kali ini percakapannya agak sedikit controversial. Ya, To oke. be honest. Nanti lihat ya. Kamu siapapun kamu di bawah kamu yang mendoakan yang negatif, it's happen to you. Langsung energi ke kamu. Tuh. Jadi kamu sumpahin orang langsung ke kamu. Jadi kalau kamu lihatin, kenapa ya aku sial banget? Karena kamu yang membentuk dunia itu. Betul. Jadi kalau kamu misalnya mendoakan orang yang baik, maka kamu akan get doa itu baik-baik. Sekarang berapa banyak ribuan orang yang kamu doain, kamu akan dapat energi positif dari doa itu. Oke, jadi kalau misalnya kamu benci nih, kamu transfer energi yang negatif ke kita. Kamu akan mentransfer pahalanya ke orang itu. Nah, kamu dapat pahala, kamu kan diomongin. Iya, benar. Oke? Nah, kamu tuh berkurang tuh dosa kamu. Karena dosanya diserap lagi sama mereka yang ngomongin. Oke? Kayak Welcome ya, kamu hati-hati loh. Dimana kalau sholat kamu masih belang bentong, terus kamu transferin energinya ke memes, kamu benci sama dia, ya udah deh. Nanti kalau kamu dipanggil ya, tiba-tiba mereka datang kan nggak perlu sakit nih, bisa aja datang kan. Dia pusing nih ngitungnya. Kenapa? Kurang banget nih orang. Megang 24 jam tuh handphone. Benar. Ngomongin orang, gak ada sama sekali timbangan deh. Dia baru sadar ntar. Sadar udah hilang, udah nggak tahu di mana. True. Oh my god. Jadi it's okay. Kalau orang yang negatif sama kamu doain aja. Bagaimana kamu berada di satu titik, orang yang makin membenci kamu doain dia. Orang yang membenci kamu. I will. Oke. Dan mulai sekarang aku bakalan seperti itu. Semenjak diberitahu Mbak Poppy, luar biasa Mbak Poppy. Terima kasih banyak. Sama-sama. You really open up my heart. Give me a hug. It means a lot to me. Dan semoga ini juga menginspirasi teman-teman, mengedukasi teman-teman semua lebih terbuka pikirannya. Ya. Kalau melakukan hal yang baik, itu pasti bakalan baiknya ke kalian juga. Kalau kalian melakukan hal yang buruk, buruknya juga nyampe ke kalian. Ya. And the energy tadi. Ya. It's amazing. Alright. Jadi sama dengan MC Kuadrat. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you so much for watching us. See you guys in the next vlog. Bye. Bye.